Bu. Permisi Bu. Ya, silakan duduk. Ini dengan Ibu siapa? Adelia. Adelia. Umurnya berapa Bu? 24 tahun Bu. 24 tahun. Ini Ibu ada keluhan apa? Tidak ada keluhan sama sekali. Mau nanya soal pasca sebelum melahirkan. Ini sebelumnya HPL-nya tanggal berapa ya Bu? Tanggal 5 Februari Bu. 5 Februari. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Ibu sudah ada pengetahuan tentang sebelum persalinan? Belum ada. Nah, saya jelaskan ya Bu. Ibu itu harus mengetahui pengetahuan sebelum persalinan seperti tanda bahaya persalinan, persalinan yang Ibu mau melahirkan nanti, lalu pendamping, transportasi, itu Ibu harus mempersiapkan sedini mungkin Bu. Karena kan kita tidak tahu apakah HPL itu nyata, maksudnya nanti HPL-nya seumpama bulan besok tanggal 11. Nah, belum tentu Ibu melahirkan tanggal 11. Bisa mundur atau maju. Kan nanti Ibu tidak bisa memperkirakan itu. Nah, saya jelaskan ya Bu tentang tanda-tanda persalinan terlebih dahulu. Sekarang saya akan menjelaskan tanda-tanda persalinan terlebih dahulu ya Bu. Tanda-tanda persalinan nanti Ibu itu akan merasakan kencang-kencang yang semakin lama akan semakin sering. Lalu Ibu juga akan mengalami nyeri perut yang menjalar sampai ke pinggang. Ibu juga akan mengeluarkan lendir darah Bu. Itu adalah tanda-tanda dari persalinan. Kalau udah begitu Ibu harus langsung ke rumah sakit atau ke klinik, gitu ya Bu. Lalu saya akan menjelaskan tanda bahaya persalinan. Tanda bahaya persalinan nanti Ibu bisa mengalami perdarahan, sakit kepala yang hebat, pandangan mata Ibu kabur. Lalu Ibu juga akan mengalami itu Bu, kalau bayi Ibu itu tidak lahir selama 12 jam. Lalu saya akan menjelaskan tempat persalinan Bu. Ibu harus menyiapkan tempat persalinan dari sedini mungkin. Maksudnya tempat persalinan itu Ibu itu mau nanti saat melahirkan itu di mana? Di klinik, rumah sakit, atau malah di bidan mandiri gitu Bu. Jadi harus dipikirkan sedini mungkin, jangan mendadak gitu Bu. Lalu transportasi Ibu juga harus memikirkannya dari sekarang, karena kita kan tidak tahu ya Bu, nanti HPL itu bener apa enggak, mundur apa maju gitu. Kalau tiba-tiba Ibu merasa kencang-kencang, nah itu kan tanda mau melahirkan. Jadi Ibu itu tidak bingung transportasinya itu mau apa. Kalau yang ada di rumah mungkin Ibu ada mobil, ya sudah pakai mobil saja gitu Bu. Lalu Ibu juga harus memikirkan mau ke bidan mana, maksudnya itu penolong persalinan Ibu gitu loh. Kalau Ibu itu nyaman sama bidan Siska umpamanya, ya udah Ibu sama bidan Siska aja, karena kalau persalinan itu biasanya nyaman-nyamanan Bu. Kalau Ibu nggak nyaman ya susah untuk keluar gitu bayinya, atau ibunya nggak enak atau gimana gitu. Lalu untuk nanti saat Ibu persalinan itu Ibu harus didampingi ya Bu oleh keluarga, bisa suami, ibu mertua, ibu kandung, kalau tidak ada semua ya tetangga. Itu nanti kegunaannya untuk memberi support untuk Ibu saat Ibu itu mau menghadapi persalinan, biar Ibu itu bisa semangat untuk melahirkan bayi Ibu. Lalu Ibu juga harus mempersiapkan biayanya dari sedini mungkin ya Bu. Kan kalau kita persalinan itu biayanya sangat banyak ya Bu. Nah, kalau Ibu itu mempunyai tabungan, ya sudah Ibu pakai uang mandiri saja, jadi bayar cash gitu loh Bu. Kalau Ibu tidak ada tabungan yang mencukupi untuk persalinan, Ibu bisa menggunakan Jamkesmas. Tapi kalau Jamkesmas nanti Ibu harus memilih klinik atau rumah sakit mana yang menerima kalau memakai Jamkesmas gitu Bu. Jadi itu nanti bisa membantu Ibu untuk meringankan biaya persalinan. Lalu Ibu juga harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat persalinan, seperti nanti Ibu itu bisa jadi perdarahan yang tidak mampet-mampet ya Bu. Nanti
ibu bisa kekurangan banyak darah kan. Nah, ditakutkan nanti tuh di klinik tersebut atau rumah sakit itu tuh kekurangan darah yang golongannya seperti ibu. Jadi saran saya itu nanti saat ibu mau persalinan, ibu itu mengajak salah satu saudara ibu atau suami yang golongan darahnya sama seperti ibu. Jika nanti ibu ada perdarahan yang tidak berhenti-berhenti, nanti dia bisa mendonorkan darahnya kepada ibu untuk menolong ibu supaya tidak kekurangan banyak darah. Seperti itu, Bu. Lalu saya akan menjelaskan nanti itu ibu harus mempersiapkan orang kepercayaan ibu untuk mengambilan keputusan kalau ibu melahirkan. Kan kita tidak tahu Bu nanti bakal terjadi apa saat ibu melahirkan. Bisa jadi ibu akan mengalami perdarahan yang cukup hebat atau harus dioperasi. Nah itu kan butuh persetujuan dari keluarga. Nanti ada surat keputusan gitu loh Bu. Nanti keluarga itu setuju apa tidak kalau ibu dilakukan tindakan ini. Jadi ibu harus memilih orang untuk mengambil keputusan tersebut. Ibu bisa memilih suami ibu, orang tua ibu, atau ibu sendiri juga boleh. Lalu itu saja yang mau saya sampaikan kepada ibu. Apakah ibu sudah paham? Sudah, Bu. Mohon maaf Bu, apakah boleh saya meminta ibu untuk mengulang yang tadi saya jelaskan ke ibu? Bisa, Bu. Tadi Ibu menjelaskan persalinan, tanda-tanda bahaya, transportasi, biaya, serta lain-lainnya. Ya benar sekali Bu, saya kira ini ibu sudah paham ya. Iya, Apakah ada yang masih mau ditanyakan Bu? sudah cukup. Cukup? Ya. Ya sudah Bu. Ya sudah, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Saya permisi terlebih dahulu. Ya Mbak, sama-sama.